Dan masukkan 2 butir telur. Selanjutnya telurnya ini akan kita kocok lepas terlebih dahulu. Kalau telurnya sudah selesai kita kocok dan berbusa, kemudian ini akan aku tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Kalau nggak ada boleh digantikan dengan vanili cair, kemudian 50 gram margarin dan sejumput garam. Selanjutnya semua bahan ini akan kita kocok kembali sampai tercampur rata. Dan kalau sudah tercampur rata, masukkan kurang lebih 250 gram tepung ketan. Lalu tambahkan juga 2 sendok makan tepung tapioka. Selanjutnya ini akan kita aduk terlebih dahulu ya guys. Supaya lebih gampang aku mau aduk atau uleni menggunakan tangan, pastikan cuci tangan terlebih dahulu ya. Nah, setelah kita uleni, tambahkan kurang lebih 80 ml santan. Untuk santannya aku pakai santan instan yang kecil dan aku tambahkan sedikit air. Kalian boleh juga memakai santan kelapa yang murni ya. Nah, kemudian ini akan kita uleni kembali. Masukkan santan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Untuk adonannya udah kalis, selanjutnya ini akan aku bagi menjadi 3 sama rata. Nah, masing-masing nanti akan aku tambahkan pewarna makanan. Untuk warnanya sendiri disesuaikan aja dengan selera kalian. Dan di sini untuk warna pertama aku memakai warna hijau. Nah, untuk banyaknya sendiri cukup 2-3 tetes aja ya guys. Campur merata. Selanjutnya kita akan kasih warna untuk adonan kedua. Dan untuk adonan kedua aku pakai warna ungu. Sama untuk banyaknya sendiri 2-3 tetes atau boleh ditambahkan sebanyak setengah sendok teh. Nah, untuk adonan ketiga aku akan memakai warna kuning. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, campur merata. Inilah adonan yang sudah aku kasih warna. Selanjutnya siapkan teflon dengan secukupnya aja minyak sayur. Kemudian kita akan bentuk. Aku mau pakai warna gradasi ya guys. Jadi caranya ambil sedikit adonan. Untuk warna pertama aku pakai ungu, kemudian hijau dan juga kuning. Kemudian kita bentuk, bisa diperhatikan ya pada video, dan semoga bisa dipahami tutorial aku kali ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Untuk pemilihan warna nggak perlu sama seperti yang aku buat ya guys. Kalian boleh juga memakai warna yang lainnya seperti hijau, kemudian merah atau warna yang kalian suka. Bebas sesuai dengan selera kalian masing-masing ya. Kira-kira udah cukup segini aja dulu, dan ini lanjut akan kita goreng terlebih dahulu. Kalau mau cepet kalian boleh pakai penggorengan yang lebih besar atau boleh juga memakai 2 buah penggorengan ya. Dan ini kita akan goreng menggunakan api kecil. Kita akan biarkan dulu, jangan diaduk-aduk. Dan kalau sudah adonannya mengambang, tandanya udah kokoh. Kemudian lanjut ini akan kita bolak-balik agar matang merata dan gak gosong di bagian bawah. Untuk warnanya sudah sedikit berubah, tandanya udah mateng. Kalau nggak yakin kalian boleh cek dulu. Dan kalau udah mateng kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut goreng yang lainnya ya guys sampai selesai. Nah, inilah hasilnya kue yang sudah selesai aku goreng. Untuk rasanya renyah. Dan ini akan kita sisihkan dulu. Kita ke bahan berikutnya. Siapkan pan, kemudian masukkan kurang lebih 150 gram gula pasir. Tambahkan kurang lebih 50 ml aja air.
Selanjutnya ini akan kita masak menggunakan api cenderung kecil sambil diaduk. Masak sampai gulanya ini meletup-letup dan juga mengental. Nah, di sini supaya rasanya gurih, aku tambahkan sejumput garam. Kemudian kita masak kembali ya. Kalau gulanya udah mengental dan juga sedikit menyusut airnya, kemudian masukkan kue yang tadi sudah kita goreng. Kemudian lanjut ini akan kita aduk dengan cepat. Jangan lupa ya menggunakan api yang sangat kecil. Kemudian masak sampai gulanya ini membentuk kristal. Nah, jadi seperti ini karena wajan aku kurang gede, jadi sebagian itu ada yang sudah membentuk karamel loh guys. Kemudian di sini sudah aku angkat dan juga tiriskan. Jadi saran aku pada saat mencampurkan gula dan juga kue, ini harus menggunakan wajan yang sedikit agak gede agar kita mudah untuk mengaduknya. Tapi jangan khawatir, untuk rasanya ini benar-benar enak banget. Untuk ide jualan, boleh kalian kemas menggunakan toples dan ini aku pakai ukuran 500 ml. Satu resep bisa menghasilkan 3 toples. Cemilan yang satu ini sangat cocok banget dijual di kantin sekolah atau di warung-warung. Untuk kemasan boleh diganti dengan plastik yang kecil, dijual dengan harga 2-3 ribu rupiah. Dan apabila menggunakan toples seperti ini sangat cocok banget untuk ide jualan pada saat lebaran nanti. Per toples bisa dijual dengan harga 15-18 ribu rupiah atau disesuaikan aja dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing ya. Karena tentunya di setiap daerah itu mempunyai harga yang sangat berbeda ya guys. Dan bagi kalian yang mau cobain bikin sendiri, ide cemilan yang satu ini sangat mudah banget. Walaupun memerlukan ketelatenan yang ekstra, tapi ini enak banget dan tentunya dari bahan yang ekonomis. Jadi nggak perlu bingung dong untuk ngisi toples cantik kalian di rumah. Pertama-tama siapkan mangkuk, kemudian masukkan 2 butir telur suhu ruang. Selanjutnya telurnya ini akan kita kocok lepas sampai berbuih atau berbusa ya guys. Kemudian setelah itu masukkan kurang lebih 60 gram margarin atau mentega. Lanjut ini akan kita aduk atau kocok kembali sampai agak sedikit tercampur. Kalau udah tercampur, kemudian masukkan kurang lebih 250 gram tepung ketan. Tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, selanjutnya 2 sendok teh kaldu ayam. Supaya aromanya harum dan juga enak, tambahkan 3 siung bawang putih yang udah dihaluskan. Kalau nggak ada boleh ditambahkan 1 sendok teh bawang putih bubuk. Kemudian lanjut ini akan kita aduk merata kembali. Untuk bahan selanjutnya sudah aku siapkan kurang lebih 80 ml santan dan aku pakai santan instan yang aku tambahkan air. Selanjutnya kita aduk merata. Jadi agar lebih mudah lagi, lebih baik akan kita uleni aja menggunakan tangan. Jangan lupa cuci tangannya terlebih dahulu ya. Nah, untuk santannya kita tuangkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit sambil diuleni seperti ini. Uleni sampai adonannya kalis ya guys. Nah, ini terakhir sudah aku tambahkan santan. Dan kemudian kalau adonannya udah kalis, selanjutnya ini akan kita kasih pewarna makanan. Nah, inilah adonan yang sudah aku bagi menjadi 3 sama rata dan sudah aku kasih pewarna masing-masing warna merah muda, hijau dan juga kuning. Selanjutnya ini akan kita bentuk ya, supaya bentuknya unik, jadi akan aku bentuk menjadi angka 8. Cukup simpel banget, bisa diperhatikan pada video. Ambil secukupnya adonan, kemudian kita pipihkan menggunakan tangan. Selanjutnya kita bentuk menjadi angka 8. Nah, seperti ini ya guys. Mudahan bisa dipahami ya tutorial aku kali ini. Oke guys, lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takarannya.
cemilannya sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silahkan kalian cek di sana. Nah, setelah adonannya ini selesai kita bentuk dan kita taruh di minyak yang dingin, kemudian selanjutnya ini akan langsung aja kita goreng. Goreng menggunakan api cenderung kecil ya. Untuk pertama-tama jangan dibolak-balik dulu. Jadi akan kita biarkan sampai adonannya ini mengambang. Nah, kalau adonannya udah mengambang artinya sudah kokoh. Kemudian lanjut ini akan kita bolak-balik agar matang dengan merata. Untuk memastikan cemilan ini udah matang atau belum terlihat dari warnanya. Jadi kalau udah matang itu warnanya agak sedikit berubah menjadi agak gelap. Nah, bisa diperhatikan ya. Kalau kalian nggak yakin bisa dites, ambil satu kemudian dicek apakah udah matang atau belum. Barulah bisa angkat dan tiriskan. Dan untuk adonan yang berikutnya kita dinginkan minyaknya dulu, baru kita cetak kembali. Dan lakukan hal yang sama seperti proses sebelumnya ya guys. Kalau kalian mau lebih cepat lagi, boleh menggunakan 2 penggorengan. Jadi sama-sama matangnya. Nah, inilah hasilnya, udah matang semuanya dan sudah aku pindahkan di piring saji. Gimana guys, bikinnya gampang banget bukan? Cemilan yang satu ini sama seperti membuat telur gabus ya, karena memang membutuhkan ketelatenan yang ekstra. Tapi jangan khawatir, rasanya ini benar-benar enak banget, jadi lelah itu terbayarkan. Bisa diperhatikan ini tuh nggak keras sama sekali, dan untuk rasanya bener-bener renyah, aroma bawangnya itu berasa banget, gurihnya dapet juga. Selain rasanya yang enak, tampilannya unik dan juga cantik, ini sangat menarik perhatian. Untuk kemasan toples dengan ukuran 500 ml yang sudah kusediakan seperti ini, bisa dijual dengan harga Rp15.000-18.000 atau bisa juga dijual per kilo ya. Untuk harganya bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing, karena tentunya di setiap daerah itu mempunyai harga yang sangat berbeda. Jangan lupa tambahkan stiker thank you agar bisa menambah harga jual. Nah, seperti inilah tampilannya setelah aku kemas menggunakan toples. Gimana, cantik banget bukan? Sangat recommended juga untuk isian toples lebaran kalian nanti. Jadi nggak perlu bingung ya mau bikin apa, boleh contek resep yang satu ini. Dengan rasanya yang enak, tampilan juga cantik, tentunya disukai banyak orang. Oke, baiklah guys, makasih yang sudah temenin aku bikin cemilan yang enak, unik, cantik, dan menarik hari ini. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu videoku kali ini, sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Salam sukses untuk kalian semuanya, terima kasih, bye-bye.